veteriner. Baik. Kenapa ya? Suara saya terdengar jelas? Terdengar, dokter. Baik. Ini karena ada force majeure, karena lab kami dalam kondisi renovasi, kemudian kami pinjam ke lab lain, ini untuk persiapan dan untuk preparasinya supaya tidak mengganggu lab lain, maka untuk praktikum pertama pertama atau awal ini eh, materi pengantar yang akan diberikan secara praktikum kering ya, istilahnya praktikum kering. Nanti minggu depan baru kita masuk ke praktikum basah, kita mengerjakan. Supaya saat praktikum basah itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka untuk pengenalan alat-alat praktikum maupun pengantar praktikum ini tolong Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi ini saya rangkum dalam suatu slide, nanti sampai akhir slide ini, kemudian setelah pemaparan slide ini berakhir, maka akan saya putarkan video, dan video itu cara pembuatan atau cara kerja di lab, tolong perhatikan baik-baik secara seksama, nanti kalau ada kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan. Oke ya, untuk slide pertama, pengenalan alat seperti yang nampak di layar, ini namanya batang pengaduk. Batang pengaduk. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama untuk mengaduk campuran saat melarutkan obat. Nanti banyak macamnya, nanti ada sendok, dikira itu pengaduk. Ada macam-macam alat, nanti Anda jangan sampai keliru ya. Perhatikan baik-baik, alat batang pengaduk seperti yang nampak di layar adalah untuk mengaduk campuran saat melarutkan obat. Yang kedua, untuk mengambil zat setengah padat dalam jumlah kecil. Nanti di video ada itu nanti contoh cara pembuatannya. Kemudian yang ketiga, untuk membantu menuangkan zat cair dalam botol. Bisa Anda persepsi atau Anda angankan bagaimana alat ini membantu menuangkan zat cair dari botol. Kira-kira bagaimana? Difungsikan bagaimana? Ada yang bisa tahu? Oke, nanti sambil jalan ya. Semoga nanti di video ada eh, visualisasi tentang bagaimana alat ini membantu menuangkan zat cair dalam botol. Lanjut, sendok porselen atau SS stainless steel ya. Tampak sendok ini kecil kayak sendok teh gitu. Eh, Berfungsi untuk mengambil zat padat yang tidak merusak sendok atau zat organik. Setelah pemakaian, sendok harus dibersihkan. Bahannya ada dua bahan, ada yang dari stainless steel, yang nampak itu stainless steel, ada yang dari porselen. Mengambil zat padat yang tidak merusak sendok atau zat organik. Setelah pemakaian, sendok harus dibersihkan. Kemudian cawan penguap. Perhatikan bentuk dari material bahan ini, alat ini. Fungsinya adalah untuk meleburkan basis salep atau suppositoria. Meleburkan basis salep. Yang kedua, menguapkan cairan yang tidak dikehendaki. Ini bentuknya kecil ini ya, cawan penguap ini ya. Nanti kalau sudah hadir di lab, nanti untuk fisiknya akan Anda ketahui. Dan alat ini, seperangkat alat ini nanti ada di dalam satu rak keranjang, kemudian itu setiap mahasiswa mendapatkan pinjaman satu alat-alat tersebut. Satu set maksudnya. Cawan penguap. Berikutnya, sudip. Sudip ini untuk diperhatikan ya, untuk melepaskan massa atau serbuk yang melekat pada mortir saat penggerusan. Kemudian ini bisa diilustrasikan enggak ini? Ini bentuknya dari bahan nikah, plastik kayak covernya
cover mika itu. Seperti itu, tapi ya betul. Betul bahasa itu. Oke. Sudit melepaskan massa atau serbuk yang melekat pada mortir saat penggerusan. Ini ada yang hadir di lab ini. Ada. Ada Siapa, dokter. siapa saja? Kami berenam, dokter. Ada saya, Darul, Firzi, Ya. Arti, Alin, sama Bevin. Oh, anunya apa namanya? Komtingnya bukan. Komtingnya yang hadir ini Alin. Alin. Terus komtingnya ada di kampus semua ini ya. Komtingnya ada di kampus semua atau enggak? Yang di kampus siapa? Alin ya. Iya dokter, Oke, Alin saja. oke. Oke, saya lanjutkan. Subdip, kemudian ini mortir dan stamper. Ini yang sering jatuh, sering pecah ini. Jadi mortir dan stamper ada dua permukaan. Dulu waktu ujian praktikum dengan cara apa? Cara cara tradisional dulu. Ini ditaruh di meja, di didemokan di meja, kemudian Anda diberikan soal di meja itu bahan yang ada di depan Anda ini namanya apa. Tapi ada dua permukaan, ada permukaan kasar dan permukaan halus. Sehingga banyak mahasiswa yang keliru, ini kasar atau halus ya. Karena permukaan yang kasar kalau sering dipakai akan menjadi halus. Nah, fungsinya masing-masing, permukaan kasar ini untuk memperkecil ukuran partikel zat padat. Kemudian mencampur zat padat atau cair dalam suspensi. Perhatikan ya, permukaan kasar itu memperkecil ukuran partikel zat padat dan mencampur zat padat atau cair dalam suspensi. Permukaan yang halus, maksudnya permukaan penampang dari mortirnya ya. Stamper itu yang panjang ini, mortirnya yang yang bulat. Permukaan halus mencampur obat berwarna kuat maupun obat dalam jumlah sedikit. Yang halus, perhatikan beda dari permukaan kasar dan permukaan halus. Kalau permukaan kasar itu untuk memperkecil atau mencampur zat padat atau cair dalam suspensi. Alat berikutnya ini sama ya, mortir penampangnya, maksudnya permukaan yang di sini, yang di sini. Ini nampak sudah halus, awalnya mungkin kasar ini karena sering dipakai ya. Nanti kalau apa namanya, Virsi juga kamu tampilkan itu. Ada yang kasar, yang halus enggak yang di depanmu itu? Ini, sebentar. Iya, coba di anu, apa namanya, di penampangnya kamu rasakan dengan tangan. Halus apa kasar? Iya, halus. 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 Nanti ada yang kasar, ada yang halus. Jadi masing-masing fungsi tolong Anda perhatikan ya. Fungsinya yang halus apa, fungsi yang kasar apa. Selanjutnya, gelas ukur. Atau ada yang menyebut maat gelas, tapi sekarang istilah ini sudah jarang dipakai ya. Jadi yang dipakai adalah gelas ukur. Gelas ukur itu untuk mengukur volume zat cair, kecuali cairan panas atau yang kental. Berarti tidak boleh digunakan untuk mengukur bahan yang panas atau bahan yang kental. Jadi ini hanya mengukur volume cairan normal ya. Gelas ukur. Kemudian ini beker gelas atau gelas piala. Tempat melarutkan zat dengan pengadukan.
tempat mencampur atau mereaksikan zat cair dengan pengadukan. Mengukur volume cairan panas maupun kental dengan cara kalibrasi. Yang terakhir, kalimat terakhir ini ada yang bisa bantu memahamkan teman-temannya? Beker gelas ini ternyata bisa digunakan untuk mengukur volume cairan. Kalau tadi kan gelas ukur nih. Gelas ukur tadi untuk apa? Gelas ukur. Halo? Bevin. Apa, Vin? Baik, Gelas. Dok. Ah? Ukur untuk mengukur volume zat cair, Dok. Yang apa? Ada pengecualiannya. Ya cair yang apa, Vin? Itu menjawab Zat cair yang panas atau kental. yang tidak panas. Tidak panas. Ya, betul ya, Vin? Ya, Apa saya salah? Ini coba perhatikan lagi ya, saya ulangi ya. Mengukur volume zat cair sudah betul, Bevin, kecuali cairan yang panas atau yang kental. Pertanyaan saya, kalau yang panas dan kental diukur pakai alat Nisa apa, Sa? Hoirun Nisa Ati. Apa, Sa? Nisa? Beker gelas, Dok. Ya, ini yang berikutnya ini loh. Jadi beker gelas ini untuk mengukur volume cairan panas maupun kental dengan cara kalibrasi. Ada yang tahu caranya gimana? Early, Jasmine. Dengan mengambil air terlebih dahulu, kemudian kita tandain dengan spidol, terus airnya kita buang, garis yang tadi kita tandain itu disebut sebagai kalibrasi, Dok. Airnya di mana? Airnya. Airnya diukur di mana? Maksudnya airnya berapa banyak? Sesuai dengan takaran yang diminta di resep. Ya, ukurnya di mana ukurnya? Di gelas ukur. Ya, jadi di gelas ukur lagi di atas ini. Jadi kalau Anda mengerjakan bahan panas atau kental, caranya Anda ngukurnya, gelas ukur ini Anda isi air, kebutuhannya berapa, misalnya butuh 40 mili. Airnya diisi di sini 40 mili, kemudian dituangkan ke beker gelas. Kemudian dikasih tanda, ini misalnya 40 mili di sini. Setelah itu airnya dibuang, baru bahan yang panas atau yang kental tadi dimasukkan ke beker gelas. Paham ya? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Yang berikutnya, Erlenmeyer. Apa bedanya sama ini? Sama-sama kacanya. Ayo, beda apanya? Bentuknya jelas beda, tapi fungsinya bagaimana? Coba lihat di mulutnya ini, di permukaan mulutnya ini. Ini tempat melarutkan zat dengan pengadukan. Jadi kalau diaduk diputar di sini kan ya. Kemudian tempat mencampur mereaksikan zat cair dengan pengadukan juga, pengadukan. Kalau alat ini dibuat untuk pengadukan kira-kira susah atau enggak? Akhirnya geras Erlenmeyer ini tempat untuk melarutkan zat dengan pengocokan karena mulutnya diperkecil. Ya. Kemudian tempat mencampur atau mereaksikan zat mudah menguap. Kalau pakai alat ini kan bahan yang mudah menguap kan langsung kabur ya, langsung keluar ke atas gitu ya. Namun dengan ini karena mulutnya kecil akhirnya tertahan. Jadi tempat melarutkan zat dengan pengocokan, yang kedua tempat mencampurkan atau mereaksikan zat mudah menguap, yang ketiga tempat menimbang zat cair mudah menguap dalam jumlah besar, atau tempat hasil penyaringan. Nanti di video ada nanti bagaimana maksud dari tempat hasil penyaringan itu maksudnya bagaimana. Nah, kalau ada alat-alat
ilustrasi alat seperti ini. Jangan sampai Anda besok misalnya menyaring suatu bahan, kemudian penampungnya itu menggunakan glass beaker. Kira-kira kalau ada pengawasnya dilihat mahasiswa ini betul atau enggak, itu kekeliruan di situ. Khawatirnya nanti penguji atau pengawas itu memasukkan nilai dalam hal soft skill atau pengetahuan tentang cara praktikumnya kurang. Gitu. Ya, tempat hasil penyaringan. Yang berikutnya, gelas arloji. Tempat menimbang zat padat yang bersifat oksidator, korosif, menyublim, maupun zat cair dalam jumlah sedikit. Zat cair dalam jumlah sedikit untuk menimbang zat padat yang oksidator atau korosif atau menyublim. Istilah menyublim ini ada yang tahu enggak? Menyublim. Dari benda padat jadi gas, Dok. Oh, ya, baik. Menyublim itu perubahan zat dari benda padat menjadi gas. Kalau yang Anda ketahui bahan apa itu yang ada di masyarakat? Menyublim. Apa kamper? Kamper ya? Siapa yang jawab ini? Andre? Saya, Dokter. Andre apa Bebin? Andri dan Bevin, Dok. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Gas arloji sudah tahu, terus ini corong gelas menyaring endapan atau kotoran mekanis dari kertas saring atau kapas. Kalau tidak salah di lab ada disiapkan kertas saring nanti. Kertas saring. Kemudian pipet. Pipet ini yang sering patah atau sering hilang. Hilangnya itu terbuang atau ada yang menjatuhkan, pecah, kemudian dibuang. Nanti biasanya Mas Farul yang sering komplain, Pak, pipetnya tidak ada, ini hilang. Ini mau nanti bekerjanya berhati-hati ya. Kemudian neraca atau timbangan. Kenapa sudah era digital kok menggunakan alat ini? Ada yang bisa jawab? Ini ada yang mengatakan neraca, ada yang mengatakan timbangan, ada yang mengatakan timbangan emas. Zaman dahulu kalau orang jual beli emas pakai timbangan ini. Tapi sekarang sudah menggunakan timbangan digital. Nanti kalau ada praktikum mungkin menggunakan timbangan digital. Namun ini melatih motorik Anda untuk menimbang dan memperhatikan ketelitian dari hasil timbangan. Memang ini sengaja dibuat manual, maksudnya alat manual supaya Anda bisa berlatih untuk ketelitian dan kesabaran dalam menimbang. Sebenarnya kalau menggunakan timbangan digital lebih cepat. Saya belum tahu kalau di apotik yang sebenarnya itu kayaknya juga menggunakan timbangan digital. Timbangan ini sudah tidak digunakan di dalam apotik, tapi ini untuk pembelajaran melatih eh, soft skill dari mahasiswa. Ini anak timbangan. Anak timbangan ini jangan sampai kehilangan, jangan sampai hilang, karena kalau hilang harus mengganti membelinya dalam bentuk satu set seperti ini. Jadi bukan yang 100 mili hilang kemudian Anda mengganti 1 juta. Harus semuanya. Oke. Ini anak timbangan yang lebih kecil lagi, 500 mili, 50, 100. Kalau misalnya di bawah ini misalnya butuh 25 mili gitu nimbangnya gimana, nanti ada tekniknya, cara pembuatan, cara menimbang dengan cara anak timbangan yang kecil. Oke, untuk pengenalan alat sudah cukup, perlu diulangi lagi atau sudah cukup, nanti selanjutnya pemutaran pembuatan bahan obat. Ada beberapa. Kayak ini, sampaikan yang pertama. Seandainya ada yang tanyakan, boleh langsung saja.
Nah, pukul 2 saya harus masuk ke kelas PPDH. Jadi ini sambil jalan, nanti saya sambil mempersiapkan perkuliahan untuk PPDH. Seandainya ada yang kurang jelas atau nanti di akhir video Anda butuh tanya, silakan bertanya. Ini melompat ke bentuk sediaan emulsi ya, pembuatan sediaan emulsi. Sudah nampak videonya? Sudah nampak, Erli? Belum, dokter. Belum? Belum, Eh, dokter. belum diputar, dokter. Belum diputar. Loh, di sini sudah berputar. Oh, di layar kami masih display awal, dokter. Nah, nah. Sudah, dokter. Sudah melihat, dokter. Sudah jalan? Sudah jalan? Sampun. Mohon perhatikan baik-baik ya. Ini video lama tapi sangat berarti sekali karena lebih jelas dengan yang lainnya. Dokter ngapunten niki antik mboten nonton suaranya. Tidak ada suaranya. Masih belum ada suaranya. Untuk pengambilan bahan, kita terlebih dahulu melihat daftar bahan obat pada berikut ini. Lalu melihat angka yang tertera. Kita akan mengambil bensil benzoat. Bensil benzoat ada pada nomor 37. Ada suaranya atau enggak tadi videonya? Yang terakhir tadi sudah, dokter. Ini terakhir sudah. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan, kalibrasi botol sebanyak 15 ml. Kemudian botol kita tandain tujuan penandaan ini agar tidak terjadi kelebihan 15 ml tersebut. Selanjutnya, bensil benzoat ditimbang sebanyak 3 gram. Sebelumnya, kita tera timbangan dengan menggunakan anak timbangan. Benzoat kita ambil sebanyak 3 gram. Kita timbang
sediaan yang sudah ditimbang, kita masukkan ke dalam botol. Selanjutnya, bensil benzoat yang telah digunakan kita kembalikan ke kita gunakan, kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan penimbangan oil sesame sebanyak 375 mg. Untuk oil sesame kita timbang sebanyak 375 mg. Sesame yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam botol. Lalu untuk alat yang telah digunakan kita bersihkan kembali dengan menggunakan tisu. Ya, kita gunakan, kita taruh kembali ke dalam rak. Untuk selanjutnya kita gunakan emulgit sebanyak 375 mg. Lalu kita timbang. Emulgit yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita lakukan penambahan aquades hingga batas. Selanjutnya, botol kita panaskan di atas penangas hingga emulgit mencair. Setelah emulgit mencair, botol kita kocok dengan kuat sampai warna menjadi putih. Yang telah digunakan, maka kita rapikan kembali. Anak timbangan kita taruh kita ambil kembali kertas perkamen. Kembali pada tempat semula. Selanjutnya, botol kita masukkan ke dalam penangan. Ditunggu beberapa saat hingga emulgit mencair. Kita ambil dengan menggunakan sak, lalu kita kocok dengan kuat. Botol kita kocok dengan kuat, tujuannya agar bahan tercampur jadi satu. Hukum hari ini terakhir kali kita harus menuliskan resep. Untuk resep ditulis sesuai pada buku praktikum. Yang pertama kita tulis nama dokternya, kemudian alamat, dan SIP. Untuk selanjutnya resep, tempat pembuatan, tanggal, untuk selanjutnya bahan yang digunakan. Bensil benzoat sebanyak 6 gram. Sebanyak 0,75 mg. Oil sesame
sebanyak 0,75 miligram. Kemudian aqua 30 mililiter. Untuk aturannya, kemudian kita tulis sigma usus externus. Untuk sediaan kita buat setengah. Jangan lupa dicantumkan tanda tangan dan anjing, nama anjingnya, pemilik anjing. Untuk melakukan penulisan resep, kita lakukan penulisan etiket. Karena sediaan obat emulsum dan dia menyatakan sigma usus externus, maka obat yang digunakan yaitu obat luar. Untuk obat luar, etiketnya berwarna biru. Jangan lupa pertama kali kita tuliskan nomornya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ditulis juga cara penggunaannya. Karena dia sigma usus externus, maka kita tulis obat luar. Kemudian kita tulis pemilik. Lalu kita tempelkan pada botol. Untuk sediaan obat emulsum telah jadi. Mengikuti pembuatan praktikum pada hari ini. Semoga video praktikum hari ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Video kali ini sudah paham cara pembuatan atau ada yang ditanyakan? Atau Anda amati ada yang salah pengerjaannya? Darul Nur. Ada yang salah enggak pengerjaannya? Insya Allah, boten Prof. Ya, menurut pengamatnya Darul enggak ada. Tapi yang saya lihat, saya amati ada sedikit kekeliruan. Kalau Anda bisa menemukan itu, jos wis. Kalau bisa menemukan. Ayo perlu video lagi apa cukup itu saja? Perlu ditayangkan video yang lainnya? Atau cukup emulsi itu saja sudah mewakili? Saya tayangkan lagi ya, satu video lagi yang agak detail, agak panjang. Tapi ya, Anda ikuti ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Berikan respon, sudah masuk apa belum suara dan gambarnya? Belum. Belum. Sudah apa belum? Belum, dokter. Belum ditampil.
Ini sudah? Sudah? Gambar dan suaranya sudah muncul? Suaranya belum masuk, dokter. Gambarnya sudah. Sudah suaranya? Suaranya sudah muncul? Belum, dokter. Oh, kok aneh? Mungkin coba di play lagi, dokter. Suaranya ya? Suaranya belum keluar, Dok. Dalam menggelup serbu, yang paling penting adalah homogenitas. Sehingga untuk membantu tingkat homogenitas, Sudah keluar. Kalau sudah keluar suaranya dikabari ya. Ini saya cari modulnya. Permisi, Prof. Ya. Suaranya masih belum masuk, Prof. Gimana ini kalau ambil suaranya?
Permisi dokter, maaf. Ya. Apakah boleh, nggih, kita meminta video aja nanti dikirimkan lewat komting gitu. Soalnya tadi di tayangan itu videonya juga macet-macet dan suaranya belum muncul, Dok. Apa visi bisa datang ke sini visi. Visi Tunggu di dokter. di Radio Mall, Onje. masuk di ruangan kecil. Karena menggerus serbu, yang paling penting adalah bumbu. Nggak nyala dulu, belum boleh.
menggerus serbuk, yang paling penting adalah homogenitas. Sehingga untuk membantu tingkat homogenitas, maka harus dilakukan penambahan indikator zat warna. Indikator zat dalam menggerus bentuk sediaan serbuk, yang paling penting adalah harus homogen. Nah, dalam rangka homogenitas, menjaga tingkat homogenitas, diperlukan suatu zat indikator. Zat indikator adalah zat indikator warna yang disebut karmin. Bisa warnanya orange, bisa warna yang lain. Kita akan mendemokan bagaimana zat itu, indikator itu dipakai untuk melihat homogenitas. Untuk mengetahui, membedakan atau mengelaborasi dua zat yang berwarna sama, digerus kedua zat itu menjadi homogenitas sama, maka diperlukan zat indikator yang zat ketiga.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. I'll always love you, 'cause I love you. Ini tadi yang video yang pertama tadi pada saat tara, saat menimbang itu tidak dimatikan timbangannya. Jadi Nur, saya tanyakan Nur, ada yang salah tanda, ternyata ini saat menimbang itu posisi neraca harus posisi mati, posisi diam. Jadi ini dinaikkan, diturunkan gitu ya. Ya sudah paham ya, yang lainnya ya. Halo? Kita mengerti semua? Gitu. Ya, oke. Darul tahu ya tadi video pertama itu ada kekurang sesuaian karena saat minimal dia dimatikan. Untuk buku praktikumnya nanti diatur lagi ya, sekaligus absennya juga. Ini saya karena sudah ditelepon oleh PDH ya. Jadi mohon maaf, apa perlu ditayangkan nanti di hari lain? Atau saat anu aja, saat praktikum nanti kita anu lagi ya, kita diskusikan lagi ya. Yang lainnya hanya pengulangan kok ini, pengulangan seperti yang video pertama tadi. Ya, cara pembuatan. Atau nanti saya kalau diizinkan oleh lab, ini kalau boleh di video ini kalau boleh dibagikan, nanti saya bagikan ya. Karena kalau video pertama tadi saya yang bikin sendiri, kalau ini dari lab bagian. Saya khawatirkan ada sesuatu yang tidak boleh ditampilkan, kemudian tampil di video ini, kemudian ada yang upload ke YouTube, nanti kurang berkenan, saya khawatir nanti saya dikelirukan ya. Yang lainnya juga apa namanya pengulangan-pengulangan dari video tadi ya. Saya rasa demikian ya, saya akhiri. Mohon maaf, terima kasih Berlin sama Virzi, Virzi, ya Virzi sama Berlin tadi, terima kasih ya. Oke. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Absensinya nanti saya bantu klik ya untuk seluruh kelas ya. Siap dokter. Seluruh kelas hadir. Oke, makasih. Terima kasih.